Halo sobat baku, hantam yang udah insaf colai, ya salam. Perang Dunia Kedua ternyata bukan berakhir pada saat Jepang dicorot-corot bom atom Hiroshima dan Nagasaki, atau pada saat Jerman yang hancur dan menyerah kepada pasukan sekutu, tetapi Perang Dunia Kedua ini justru berakhir di Manchuria. Perang Dunia Kedua ditutup dengan pertempuran terakhir di Manchuria tak kalah 1,5 juta tentara Soviet pada 9 Agustus 1945 ini menyerbu Jepang di wilayah yang didudukinya sejak 1932. Tentara Kwantung yang merupakan kebanggaan Jepang tidak berdaya melawan invasi tentara merah. Sekalipun melawan sengit 1 minggu kemudian, mereka harus menyerah. Menyusul penyerahan Jerman Nazi di Eropa pada Juni 1945, maka waktu itu Bapak kalian Pak Stalin berpaling ke arah timur. Sekalipun diikat perjanjian non-agresi dengan Jepang, namun ia punya alasan untuk menyerang Jepang. Sebab Tokyo tak mengindahkan seruan menyerah dari konferensi sekutu di Potsdam pada bulan Juli. Sekaligus mereka ingin membalaskan kekalahan Rusia yang memalukan dalam perang terdahulu dengan Jepang. Diam-diam pasukan dan peralatan perang Soviet pun dipindahkan dari Eropa dan dialirkan ke front timur jauh di Soviet dengan kereta api Trans-Siberia. Selama 3 bulan lebih seluruh kemampuan kereta api Soviet dikerahkan. Ketika Soviet mengumumkan perang terhadap Jepang pada 8 Agustus, Soviet sudah sangat siap dengan 1,5 juta pasukan, 26.000 pucuk artileri, 5.000 tank, dan 3.900 pesawat. Sementara di atas kertas tentara Kwantung ini berjumlah 1.040.000 orang, tetapi peralatannya ya tinggal 5.360 pucuk meriam, 1.115 tank, dan 1.800 pesawat. Wow, kebayang nggak sih kita punya pesawat sebanyak 1.000 kayak gitu? Nah, sekalipun tampaknya tentara Jepang masih banyak, namun sebagian besar adalah rekrutan baru, newbie ya kan, yang bacot doang. Pasalnya, pasukan yang telah berpengalaman ini sudah ditarik untuk membantu pertahanan Pasifik dan tanah Jepang sendiri yang sudah mulai ngeri-ngeri sedap. Invasi Soviet pun dilancarkan dari 4 penjuru. Dari barat ada Trans-Baikal yang dipimpin Marskal Rodion Malinovsky. Dari utara di ujung paling timur ada Marskal Kirill Meretskov. Dari arah Mongolia luar dipimpin oleh Jenderal Kavri Isapliv dan Jenderal Maxim Purkayev yang diserahi front kedua di sepanjang Sungai Amur dan Ussuri. Pada awal Agustus 1945, persiapan invasi pun telah rampung. Sebelumnya tak kalah Jerman Nazi menyerbu Soviet, Moskow juga lumayan takut jika Jepang ini sampai menyerangnya dari halaman belakangnya. Untungnya Soviet memiliki spion ulung di Tokyo, yaitu Dr. Richard Short, yang memperoleh informasi strategis bahwa Jepang tidak akan menyerang Soviet dari Manchuria. Sehingga Stalin dapat memusatkan seluruh kekuatannya hanya untuk menahan invasi Bapak Hitler. Informasi yang tak ternilai ini akhirnya dibayar mahal oleh Sorge yang tertangkap oleh para pemerintah Jepang dan kemudian dihukum gantung. Panglima tentara Kwantung waktu itu Jenderal Otozo Yamada memerintahkan untuk bertahan mati-matian. Dengan demikian terkadang taktik berani mati seperti yang dilakukan di Pasifik juga dilakukan pasukan Jepang di Manchuria. Namun karena kekuatan yang tak imbang dan juga kekuatan udara yang sepenuhnya dikuasai Soviet, Jepang pun terus terdesak. Maka saat Tokyo mengumumkan takluknya tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus, maka bingunglah pasukan Jepang yang masih bertempur melawan tentara merah. Tapi mereka memutuskan untuk berperang terus. Pasalnya, sang pemimpin tentara Kwantung ini meskipun mendengar pidato Kaisar mengenai kalahnya Jepang, namun Yamada ini menghendaki adanya konfirmasi tertulis. Barulah pada 17 Agustus datang perintah langsung dari sang kaisar kepada panglima tentara Kwantung untuk mengakhiri perang. Perintah tertulis itu dibawa langsung oleh seorang anggota keluarga kekaisaran yang isinya meminta Jenderal Yamada merundingkan penyerahan dengan pihak Soviet. Pada tanggal 19 Agustus atau 4 hari sesudah Jepang resmi menyerah, barulah dokumen penyerahan Jepang di Manchuria ini ditandatangani. Namun mundurnya penyerahan Jepang dalam waktu 2 hari itu ternyata harus dibayar mahal secara sia-sia. Pasalnya dari kedua belah pihak telah kehilangan puluhan ribu nyawa pasukan. Menurut pihak Soviet, pertempuran terakhir dalam Perang Dunia Kedua ini mengakibatkan 83 ribuan pasukan Jepang tewas. Jepang menyebutnya hanya 21 ribu sih bos. Dan 594 ribu lainnya tertawan, termasuk
148 jenderal. Sedangkan kerugian Soviet ada 8.000 yang tewas dan 22.000 yang terluka. Dalam waktu singkat, para tawanan Jepang dimasukkan ke dalam kamp-kamp tawanan Soviet yang tersebar di Siberia dan wilayah timur jauh Soviet. Welcome to the Gulag. Jenderal Yamada sendiri baru dibebaskan tahun 1996, tak kalah usianya sudah 76 tahun. Wah, kejam juga ya Bapak Stalin. Bagaimana menurut kalian tentang sejarah invasi Soviet atau peperangan atau insiden lah antara Soviet dan Jepang di penghujung Perang Dunia Kedua ini? Masih brutal bukan? Silakan baku hantam kalian di pecel lele di Manchuria.